Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Andrea Kasamaskin dan saya Marlin Tiana dan saya Weni Wulandari Firdani. Malam ini kami akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu demisioner organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya bisa hadir dalam wawancara yang teman-teman. Senang bisa berada pada wawancara teman-teman dan bisa berpartisipasi. Ya, baik. Untuk berbicara mengenai bagaimana gambaran umumnya himpunan mahasiswa administrasi niaga itu, kami teman-teman tahunya itu main. Nah, teman-teman kan satu kampus, kalau tidak salah informasinya satu kampus juga, jadi cuman teman-teman di bagian Kolaka. Ya, mungkin di Kolaka itu belum ada jurusan administrasi niaga. Saya tidak tahu saya keliru atau sudah ada. Nah, makanya belum ada daungannya kami ke arah sana. Secara formil jurusan administrasi niaga itu memiliki kelengkapan struktural, itu himpunan. Jadi kami bagian strukturalnya jurusan. Nah, kami itu didirikan pada tahun 1000 secara legalnya ya, tahun 1998. Oke, nah dan jadi untuk sekarang kami ada 4 prodi, yaitu prodi D3 dari bisnis, administrasi perkantoran digital, dan bahasa Inggris untuk komunikasi profesional. Itu semua kami mahasiswa tinggi dan terdaftar di jurusan administrasi niaga, maka bagian dari himpunan mahasiswa administrasi niaga. Mungkin itu sedikit gambaran umumnya. Selain itu apa tujuan selain sebagai alat media untuk berkumpulnya mahasiswa administrasi niaga? Apakah atau ada tujuan akademika atau segala macam? Ada tujuan selain Maksudnya media untuk kumpul itu himpunan sekret gitu ya. Kalau untuk sekretariat kami ada di letaknya di kampus 1 Politeknik Ujung Pandang di Taman Naga Makassar. Itu menjadi pusat kegiatan dari himpunan kami ya, tepatnya itu berada pas samping di jurusan administrasi niaga Politeknik Ujung Pandang. Itu salah satu itu menjadi tempat kita. Cuman untuk berkegiatan karena kan di kampus di Makassar itu terbatas di jam berkegiatannya, dia sampai jam 8 saja. Maka dari itu kita biasa berkegiatan di luar. Bebas ketika ada misalnya harus ruang kafe, misalnya kita nongkrong, atau ada rumah teman yang harus berkegiatan di luar, ya kita gunakan seperti itu. Baik Kak, dalam organisasi himpunan mahasiswa administrasi niaga itu permasalahan apa yang sering terjadi Kak? Permasalahan ya, kalau bicara masalah organisasi ataupun sebuah kelompok itu pasti ada masalah ya, cuman kalau masalah-masalah yang sering terjadi itu bermacam-macam sebenarnya. Yang paling sering itu masalah klasik saja, masalah pembagian manajemen waktu yang ceritanya organisasi kan sebagai pelengkap saja dari kurikuler, karena kan himpunan itu adalah ekstrakurikuler kan. Jadi dia hanya pelengkap. Jadi orang yang ceritanya mendahulukan atau memprioritaskan akademiknya itu terkadang menjadi kendala bagi mahasiswa yang berorganisasi. Dia dalam pembagian waktunya itu agak sulit gitu. Itu salah satu permasalahan yang terjadi. Permasalahan seperti apa lagi yang kira-kira teman-teman ingin tahu? Kalau misalnya kan pasti ada mahasiswa yang kupu-kupu, ada juga yang kura-kura. Kita itu bagaimana kita atasi masalah seperti itu supaya jadi kura-kura semua mahasiswa jurusan administrasinya? Ada pengendalian yang kita bikin gitu? Maksudnya caranya kami treatment semua mahasiswa untuk memilih tipe-tipe mahasiswanya seperti kura-kura ataupun kupu-kupu gitu. Kami pertama tidak ada paksaan untuk mengikat teman-teman semua harus
berorganisasi ataupun harus fokus akademiknya, tidak ada. Eh, dalam sambutan PKKMB, kami itu memberikan gambaran bagaimana himpunannya kami. Bahkan dosen-dosen yang ada di AN pun, bahkan mereka yang merekomendasikan untuk bergabung ke himpunan, karena himpunan bisa sebagai semacam laboratoriumnya mahasiswa untuk bereksperimen, menyampaikan pendapat yang ceritanya pendapatnya itu tidak diintervensi. Karena kan kalau di kelas biasa ada intervensi dosen itu yang kayak tidak enak mau berbicara karena dosen yang menjadi lawan berbicara kita, sedangkan kalau di organisasi itu kan para mahasiswa. Nah, itu bisa sebagai laboratorium untuk eksperimen. Jadi kami tidak ada pembatasan harus tipikal seperti apa. Kami hanya memberikan treatment saja. Treatmentnya itu yang teman-teman cari sendiri. Nyamannya berorganisasi atau nyamannya fokus akademik saja. Kayak gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada acara khusus untuk mempererat hubungan antar anggota yang berbeda latar belakang? Boleh mungkin dispesifikkan latar belakang ini yang berbeda seperti apa? Ya, misalnya Kak, kayak asal daerahnya berbeda, terus sukunya berbeda, terus kepribadiannya mungkin juga berbeda. Semacam keberagaman Kak, keberagaman. Kalau untuk bicara masalah program kerja yang secara tekstual tertulis di dalam perencanaan program kerja, pasti kami punya itu di anniversary misalnya kan. Anniversary itu sebagai kegiatan untuk menyambung silaturahmi antara seluruh masyarakat AN, masyarakat mau itu alumni, pengurus maupun orang-orang yang tidak menjadi pengurus, itu dipersilakan semua untuk ikut andil dalam kegiatan anniversary. Kita tidak memandang bulu, selagi teman-teman masih menjadi masyarakat AN, teman-teman boleh ikut. Kalau itu secara tekstual ya, sedangkan kalau bicara masalah program kerja, satu program itu tidak cukup. Bahkan program kerja saya bisa dikatakan tidak menjadi metode untuk mempererat hubungan antara pengurus, apalagi yang punya latar belakang misalnya pendiam apa segala macam. Yang dilakukan sosok pengkader kalau di kader itu menjadi PR-nya pengurus. Bagaimana mengkader pengurusnya lewat treatment secara non formal, ajak ngopi-ngopi, bantu apabila usaha kalau misalnya mereka berbuka, datang ke rumahnya berbuka sama-sama. Ceritanya ya ibaratnya kita suka sama-sama, buka sama-sama. Makanya slogannya kami Together Forever. Kayak gitu. Lanjut lagi Kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita Kak untuk menciptakan suasana yang selalu positif saat pertemuan kegiatan himpunan Kak? Jadi kayak tidak terlalu boring gitu Kak. Cara positif ya, bukan bicara kaku, karena terkadang orang menganggap kaku itu negatif. Padahal sebenarnya kalau mungkin bicara sesuatu yang formal, pasti itu kaku. Kampus pun sebenarnya itu kaku sifatnya, karena ada aturan yang mengikat. Begitu pun organisasi, karena organisasi bersifat formal. Nah, untuk menciptakan suasana yang tidak yang positif itu tentu banyak metodenya. Kalau metode yang saya sering pakai ya di organisasi itu metode memantik. Jadi saya itu sering ketika dalam forum diskusi misalnya, saya sering mengajukan pertanyaan yang bersifat memantik. Yang memantik sifatnya memantik gaya berpikirnya teman-teman supaya bisa problem solving misalnya, ataupun memantik teman-teman untuk pede berbicara depan teman-teman yang lain. Itu salah satu metode proses saya gunakan, karena poin pentingnya di organisasi itu ketika teman-teman punya pikiran dan mampu untuk disampaikan. Itu pertanyaan selanjutnya lagi Kak, nilai utamanya dari himpunan mahasiswa administrasinya ada apa Kak? Karena contohnya kayak anak teknik itu kan solidaritas, kalau kita apa yang kita utamakan, nilai apa? itu tadi saya sempat tulis di Family Forever, itu salah satu slogan kami, Family Forever, keluarga selamanya. Ya, Family Forever. Pertanyaan selanjutnya lagi Kak, apakah organisasi HMAM itu pernah mengadakan pelatihan untuk
mengembangkan kepribadiannya anggota. Kayak misalnya kayak kepribadiannya yang awalnya kayak malas ikut organisasi, terus kalau masuk di organisasi langsung jadi aktif, kayak ada pelatihan yang Untuk bicara hard skill dan soft skill itu semua ada namanya. Kalau kepribadian itu kan kita bicara masalah soft skill kan, yang kitanya bagaimana supaya mau berkontribusi misalnya di organisasi. Ada yang menaungi hal tersebut. Salah satu program itu kalau misalnya di high school itu Master 9 itu yang bagaimana belajar untuk dunia kerja. Coba yang hard skill kayak soft skill itu sudah banyak sekali kayaknya di di kaderisasi tipe dasar. Nah itu menjadi metode juga untuk penanaman pembinaan terhadap kader di himpunan bisa loyal terhadap organisasi. Itu salah satu metode. Tapi kalau saya pribadi mengatakan program kerja bukan menjadi salah satu kuncinya kami untuk menanamkan hal tersebut. Menjadi kuncinya itu memang kegiatan yang di luar program kerja, misalnya kita ngobrol-ngobrol tuh di luar forum atau ketemu di luar kelas atau kita nongkrong di kafe, baru kita kasih pemahaman terkait apa manfaatnya berorganisasi, bagaimana berorganisasi yang benar, baik segala macam. Itu lebih efektif itu seperti itu dibanding kalau program kerja. Lanjut lagi Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu tidak dilakukan diskusi Kak, baru jika ada perbedaan pendapat bagaimana caranya itu diselesaikan perbedaan pendapat? Ada sesuatu dari pendapat itu pertama jelas itu akan ada perbedaan pendapat karena kan namanya manusia dan pasti harus masing-masing. Kita tidak pernah menghakimi orang apabila punya perbedaan pendapat, karena dalam yang kami buat pun bahkan di ADRT itu ada tertuang bahwa dalam forum musyawarah itu kita utamakan dulu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu artinya kita berdiskusi dulu sampai mencapai titik terangnya. Apabila tidak ada nilai titik terang, katanya ibaratnya semua bertahan pada argumennya masing-masing yang dianggap logis, maka ujungnya pasti kita akan ambil voting. Itu yang tetap pada anggaran nasional. Nah, kemudian untuk menyelesaikan itu alhamdulillah ya sejauh ini juga kita kalaupun yang kita terapkan itu kalaupun memang ada yang berselisih dalam forum, kita selesaikan dalam forum saja. Ketika di luar forum kita sudah kembali dengan setelan kembali sebagai forever, bagaimana sebutnya sebagai forever, sama-sama kembali merokok sama-sama di luar, nongkrong sama-sama di luar. Seperti itu. Alhamdulillah saya tidak diplomasi ya mengatakan semua ini, karena bisa mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya kami, media sosial kami, ataupun tanya teman-teman yang teman-teman ketahui di TNP Makassar, tanya tentang A ini itu bagaimana. Saya tidak diplomasi mengatakan seperti ini. Baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi membantu anggota yang mulai kurang termotivasi? Organisasi untuk membantu orang yang kurang motivasi. Ya sebenarnya untuk problem saya pernah berada pada posisi jabatan yang menjabat sebagai penjaga harmonisasi di antara lembaganya kami. Itu ada salah satu jabatan yang diberikan ya sebagai ketua bidang ceritanya. Saya pernah menjabat sebagai ketua bidang dan menjaga harmonisasi di lembaga. Untuk menjadi problem solvingnya sumber motivasi sebenarnya banyak caranya. Kalau saya pribadi yang saya gunakan di organisasi itu, misalnya kita pasti tahu itu orang yang kekurangan motivasi, misalnya jarang datang ke himpunan. Nah, ketika di luar himpunan kita datangi, misalnya kita tadi cerita, kita dengarkan keluh kesahnya, ibaratnya kalau nggak salah ada di materi SCM itu tentang teori kebutuhan. Ada teori kebutuhan
seperti yang social needs. Ya, social needs itu orang merasa nyaman di suatu organisasi, di suatu tempat itu ketika merasa ada sosial yang dia punya. Nah, mungkin dia termotivasi karena tidak merasa kesepian misalnya di lingkungan atau yang datang ke mereka untuk temani saya cerita sama-sama. Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara organisasi yang membagi tugas di antara anggota tim? Terus kalau misalnya Kak ada anggota yang sulit untuk diajak bersama, apa yang organisasi perlu lakukan? Dan apakah mungkin ada kegiatan khusus yang dapat meningkatkan kerjasama tim? Oke, untuk bicara kerjasama sebenarnya dalam kepengurusan ataupun kepanitiaan yang sering kita lakukan pasti ada namanya pembagian kerja. Ya, pembagian kerja itu yang menjadi dasar tak mau bekerja part bagian apanya. Ya. Kalau tapi kita disampingkan ada apa pembagian kerja, tapi pasti ada yang namanya kolektif, kerja kolektif. Ya. Nah, maka pembagian kerja itu sebagai alurnya orang yang memiliki tupoksi itu mau arah kemana bekerjanya. Kemudian ketika tidak mampu bekerja sesuai dengan arahan kerjanya masing-masing, maka ada yang namanya kerja kolektif. Nah itu selalu kita pakai kalau selanjutnya. Tadi kan teman bertanya tentang apa metode yang kami gunakan untuk kerja kolektif tersebut. Di antara pembagian kerja kami selalu gunakan di kegiatan kepanitiaan. Mungkin teman-teman biasa lihat di FYP yang misalnya untuk tentang kepanitiaan yang ada di himpunan. Nah itu salah satu metode kami gunakan. Ada pembagian kerjanya, ada divisi acara, ada divisi pendanaan misalnya. Itu kan semua punya tupoksi masing-masing. Tapi untuk membangun semangat kerja untuk kerja timnya mereka semua, kita selalu perdemankan kerja kolektif. Yang ibaratnya meskipun semua punya tupoksi masing-masing, sama-sama kita mengerjakan semua, tidak perlu kita lihat tupoksi kita sendiri. Ibaratnya saya orang dana orang acara Kak, saya tetap datang bantu kepanitiaan anggota dana untuk mencari dana. Nah, itu untuk membangun semangat kolektifnya kami sesamanya semua. Itu yang kami terapkan di kepanitiaan paling masif itu. Selanjutnya lagi Kak, apakah ada penghargaan khusus untuk anggota yang sangat aktif? Penghargaan benefit. Oke, untuk penghargaan sejauh ini kami tidak mengadopsi konsep seperti itu. Banyak kami lihat referensi di luar sana tentang penghargaan atau tentang pengurus terbest bulan ini misalnya. Kami tidak pakai seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dalam pedoman kami tidak ada kader yang si paling ceritanya. Tidak ada kader yang si paling. Kami menganggap kader kami semua sama. Ibaratnya memang pasti ada yang paling bagus kinerjanya, ada yang tidak. Tapi kan kita di sini bukan bicara masalah perusahaan yang menilai kinerja orang. Toh kita ini organisasi non profit ceritanya. Yang mana pasti orang kini kerja ikhlas di semuanya. Jadi tidak boleh ada pembeda di sini. Jadi kita tidak mengadopsi kegiatan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa alat komunikasi utama yang digunakan organisasi, misalnya WhatsApp atau email, dan apakah ada dalam menyampaikan informasi kepada anggota, terutama yang jarang aktif? Oke, untuk media pasti kami hanya menggunakan WhatsApp. Sangat jarang kita menggunakan email, apalagi untuk para anggota saja. Hampir tidak pernah kita pakai email untuk anggota, paling kita gunakan WhatsApp. Urusan kendala, kami yakin pasti setiap informasi yang akan dilaksanakan pasti akan tersampaikan ke seluruh pengurus. Pasti akan ada kendalanya itu bukan dari informasi, kendalanya itu dari orang memang yang ceritanya tidak mau datang, entah karena kegiatannya yang tidak menarik atau mungkin karena ada program organisasi yang belum terselesaikan, itu saja. Tapi kalau bicara informasi pasti kami yakin 100% tersampaikan lewat media, misalnya lewat WhatsApp. Kak, pertanyaan selanjutnya itu selama berada di himpunan mahasiswa administrasi niaga, pernah dilakukan perubahan secara besar-besaran dalam organisasi begitu Kak, sistemnya? Alhamdulillah iya pernah. Waktunya saya menjabat sebagai ketua bidang kemarin, selama himpunan saya berdiri,
belum pernah diadakan lomba bertaraf apapun, bertaraf regional pun bahkan tidak pernah. Bila saya kemarin modal nekat di rapat kerja, saya betul-betul meyakinkan teman-teman saya seperjuangan, meyakinkan orang-orang yang datang ke forum rapat kerja waktu itu bahwa saya ingin menghadirkan kegiatan yang cukup besar, yaitu lomba administrasi yang skalanya itu hari regional, yang mengundang masyarakat Sulawesi Selatan terkhususnya, cuma waktu itu masih terjangkau, masih Makassar, Maros dan Goa. Nah, itu kami adakan 3 kegiatan besar sekaligus pada saat itu. Di situ kita adakan anniversary sebagai pentas seni. Kami adakan pekan expo untuk membuat wadah untuk UMKM untuk berjualan di kegiatan kami dan mengadakan kegiatan lomba. Nah, lomba juga lomba itu kami adakan untuk siswa SMA, SMK sederajat. Jadi kami undang datang ke kampus waktu itu dan mereka berlomba di kampus pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah kegiatan itu kampus terutama ketua jurusan waktu itu sangat proud, terutama kepada saya karena mengadakan kegiatan tersebut. Dan itu salah satu momen yang saya tidak bisa lupakan. Ya, for your information, saya juga sudah demisioner sebenarnya. Saya posisinya sekarang sudah sebagai dewan lah, bukan maka sebagai eksekutornya organisasi. Ya, kayak gitu. Selanjutnya Kak, bagaimana organisasi melatih anggota yang mungkin punya potensi jadi pemimpin, terus pemimpin yang ada di organisasi kita selama kita ikuti itu kayak lebih sering mengarahkan atau mendengarkan masukan anggota. Pertanyaan pertama saya kurang mendengar tadi, potensi untuk apa? Potensi yang mungkin dimiliki seorang anggota untuk jadi pemimpin. Pemimpin ya. Oke. Pertama, untuk bicara secara program kerja tekstual lagi, kami punya program kerja yang namanya upgrading calon ketua umum. Nah, itu program kerja yang dimiliki oleh salah satu departemen human resource-nya kami, ibaratnya human resource-nya kami, yang untuk mengembangkan potensinya calon pemimpin masa depan organisasi kami. Dalam program tersebut kami memberikan ruang untuk memberikan materi, memberikan sharing-sharing. Yang jelas pemateri itu pasti demisioner ketua umum. Demisioner ketua umum yang akan membawakan materi kepada calon-calon pemimpin masa depannya himpunan yang akan menjabat di periode selanjutnya. Itu salah satu menjadi metode kami untuk melatih atau menumbuhkan potensinya salah satu pemimpin di organisasi. Karena di organisasi kami juga itu sebenarnya ada 3 ketua. Ada ketua umum, ketua bidang 1 dan ketua bidang 2. Saya ketua bidang itu ibaratnya wakil. Saya kemarin posisinya sebagai wakil ketua bidang 1. Itu juga potensi saya juga kemarin berasal dari program-program seperti itu, yang di upgrading kemampuan saya, lalu dikasihkan sharing-sharing, dan alhamdulillah saya bisa memperlihatkan potensi saya sebagai ketua kemarin. Ya mungkin seperti itu. Terus Kak, menurut Kak, seberapa penting seorang pemimpin itu bisa diarahkan anggotanya, terus mendengarkan masukan anggota? Ya, yang namanya pemimpin juga pasti mau didengarkan sama anggota, bukan hanya anggota yang mendengarkan sama pemimpin, toh. Jadi perlu sebenarnya ada feedback atau hubungan timbal balik. Tapi pada posisi seperti ini kita tidak bisa menuntut anggota untuk mendengarkan kita. Kita kan punya tanggung jawab sebagai ketua pasti untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Saya pikir salah satu metode yang penting itu yang dimiliki seorang ketua ketika mereka siap hadir sebagai telinga bagi para anggotanya. Itu salah satu yang membuat nyaman orang, seperti saya katakan tadi, orang nyaman itu berorganisasi ketika mereka didengarkan, aspirasi didengarkan, tidak selalu ibaratnya selalu mau argumentasi didengar. Itu yang cacat. Karena pedoman kami di organisasi itu tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatan, tapi melihat siapa yang paling benar. Itu yang kami selalu pedomani di forum-forum yang kami laksanakan. Seperti itu. Kak, untuk pertanyaan terakhir ini saya mau tanyakan kayak di himpunan mahasiswa administrasi niaga itu ada kayak kegiatan holiday-nya bareng-bareng begitu, kayak rekreasi jalan-jalan atau untuk mengurangi stres? Kalau untuk
Untuk refreshing sebenarnya kami menyelipkan kegiatan di antara kegiatan. Kalau kami dulu itu punya kegiatan pengabdian toh. Kami punya kegiatan pengabdian. Kami terjun ke masyarakat yang ceritanya konsep dari kegiatan kami itu memang terjun ke masyarakat yang membutuhkan ilmu-ilmu tentang bisnis. Hanya kami terjun kemarin ke kampung yang ceritanya cukup baik. Dia memiliki potensi untuk berbisnis tapi tidak punya jaringan luas untuk menyebarkan bisnisnya. Maka kami turun adakan sosialisasi di sana sebagai bentuk pengabdian sekaligus dengan refreshing di sana. Kami adakan camp para pengurus, bahkan maba pada saat itu ikut serta kepada kegiatan kami untuk turun ke pengabdian sekalian dengan refreshing. Kami ngecamp sama-sama, berenang bersama-sama di air terjun. Ada kami punya metode-metode seperti itu. Karena pasti orang kalau organisasi terus pasti akan bosan kalau tidak ada refreshingnya. Saya pun akan merasa seperti itu. Paling terakhir tambahan karena dulu saya juga koordinator di divisi pendidikan. Saya mau tanyakan nih, dalam HMAN itu ada dulu prokernya untuk divisi pendidikan yang besar, prokernya yang besar ada. Pendidikan kami yang paling besar itu kemarin seminar nasional. Kami undang tapi karena keterbatasan dana saja. Makanya waktu itu kami undang nih Pak Sandiaga Uno sebagai pemateri nasionalnya kami. Teman-teman mungkin bisa cek itu di masih tersebar kayaknya di IG-nya HMN itu. Dia itu pernah menjadi salah satu narasumbernya kami untuk berbicara masalah bisnis di menuju era 5.0 kalau tidak salah judulnya. Itu saya sebagai anggota pendidikan. Kalau yang pasnya saya sebagai ketua bidang itu tadi saya sampaikan tentang lomba yang bertaraf regional itu yang diadakan oleh siswa SMA SMK sederajat. Itu salah satu program pendidikan yang cukup besar juga. Pendidikan agak bagus posisinya di himpunannya kami karena memang menjunjung orientasinya administrasinya agak. Maaf sekali lagi juga ternyata masih ada yang terlewatkan pertanyaannya ini. Bagaimana caranya itu kalau ada anggota baru itu bagaimana caranya diperkenalkan budayanya organisasi kita dengan apakah kebiasaan-kebiasaannya, budayanya kita siapa tahu ada budaya untuk memperkenalkan anggota baru, bagaimana kita himpunan kita. Ya, kalau bicara masalah budaya, satu budaya yang paling kenal di antara kami itu adalah budaya salam-salam. Yang salam-salam memang seperti ini toh. Nah, itu agak kental di kami karena mulai dari masa pengenalan PKKMB itu kami sudah kan ada ruang diberikan oleh kampus untuk himpunan memperkenalkan himpunannya masing-masing. Nah, itu kami mulai dari situ kami perkenalkan tentang budayanya himpunan masing-masing tentang budaya salam-salam. Itu pasti kita laki-laki perempuan ya, kami bebasin juga ketika teman-teman ada yang misalnya tidak mau bersentuhan langsung kita respect juga, tapi budaya yang paling kental itu di antara kami adalah budaya salam-salam. Kemudian budaya saling menghormati, saling menghargai juga cukup rutin di sana kami masifkan di himpunan. Sama budaya saling menyapa ketika di jurusan pastikan di luar himpunan kadang ada orang-orang yang bukan mengurus. Pastikan orang yang tidak mengurus itu kadang sama kita ini yang mengurus agak-agak merasa ada jarak antara kita. Orang yang seperti itu pasti kita akan budayakan untuk saling menyapa biar tidak mengurus kita mata seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup saja sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Adrian Wijaya yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Saya tutup wawancara kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami bersama Kak Adrian Wijaya, salah satu demisioner Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dari wawancara kami mendapatkan informasi seperti budaya organisasi, kerja sama tim dalam organisasi, dan perilaku pemimpin dalam organisasi. Sekian dari kami kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan